Pemirsa Jawa Post TV kembali berjumpa bersama saya Sulis Sesa dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat program pemerintah Kota Semarang, yakni pelayanan akhir pekan dan pelayan masyarakat pada malam hari. Seperti apa program tersebut? Kita simak liputannya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil bagi setiap masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebut bahwa pelayanan publik adalah aktivitas atau rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap masyarakat, mulai pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diberikan negara sebagai penyelenggara pelayanan publik. Administrasi publik yang berhasil bergantung pada akses warga terhadap pelayanan dan proses yang sederhana, cepat, tanggap, dan memuaskan. Untuk meningkatkan kepuasan warga terhadap pemerintah, pelayanan publik harus disampaikan secara efisien dan efektif. Salah satu pemerintah daerah yang konsen pada peningkatan pelayanan publik adalah pemerintah Kota Semarang. Kota yang dipimpin oleh seorang wali kota perempuan bernama Hajah Dr. Insinyur Hewarita Gunaryanti Rahayu M.Sos, atau akrab disapa Mbak Ita ini sangat peduli pada upaya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi warga masyarakatnya, yakni melalui program pelayanan terpadu akhir pekan dan pelayanan pada malam hari. Program ini sudah tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Program pelayanan akhir pekan dan malam menurut Mbak Ita merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Semarang. Program pelayanan akhir pekan dan malam hari ini untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak sempat mengurus administrasi pada saat jam kerja. Pelayanan program ini dilaksanakan di 16 kecamatan di seluruh wilayah Kota Semarang. Mbak Ita menyampaikan bahwa program pelayanan akhir pekan dan malam hari merupakan bentuk komitmen jajaran pemerintah Kota Semarang untuk senantiasa hadir kapanpun di tengah masyarakat. Bagi Mbak Ita, pelayanan kepada masyarakat tidak ada istilah libur. Program tersebut bagian dari penerapan konsep bergerak bersama. Ya, hari ini kan ada acara pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari. Yang tentu ini adalah merupakan salah satu bagaimana pemerintah kota ini melayani kepada masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat ini kan tidak semua hari kerja ini bisa melakukan pengurusan baik dokumen atau mungkin mau vaksin atau mau ngecek kesehatan, sehingga di acara kegiatan ini selain pelayanan terpadu terkait dengan pengurusan dokumen, tapi juga ada tadi vaksin, kemudian cek kesehatan, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh kayak di Pedurungan ini kan tadi ada lomba menyusun atau membuat empon-empon, di mana ini kan untuk bermanfaat, membuat jamu-jamuan. Tadi saya juga sempat nyicipin untuk kunir asem, kemudian juga ada kudapan untuk anak-anak stunting. Jadi setiap awal bulan, dan dilakukan setiap awal bulan 1 bulan sekali. Itu malam juga berarti? Sampai malam ini sampai jam 10 malam. Dari jam 8 biasanya 8 jam 9. Tapi kan kalau hanya pelayanan kan mungkin orang-orang mungkin nggak antusias gitu ya, sehingga setiap kecamatan ini bisa berbeda-beda. Kayak tadi di Kecamatan Tembalang, tadi saya kan pagi ke sana ada pengukuhan UMKM, kemudian ada pembagian CSR dari Alste alumni SMA 3 gitu ya, untuk kelurahan siaga bencana. Kemudian yang tadi Kelurahan Semarang Selatan ada launching urban farming, ada lomba mewarnai, kemudian juga lomba masak. Di Pedurungan ini ada tadi kan kegiatan lomba untuk anak-anak PAUD, kemudian untuk ibu-ibu PKK gitu, sehingga ini juga menjadi satu bagaimana dari kecamatan, dari pemerintah kota ini bisa mendorong untuk semua masyarakat ini bisa beraktivitas di kecamatan. Pada program ini ada sejumlah dinas yang aktif dilibatkan, antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang membuka ruang pelayanan konsultasi, pendirian dan pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM. Juga Badan Pendapatan Daerah yang membuka konter klinik pajak daerah, pelayanan PBB,
serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membuka ruang penyiapan izin usaha. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuka ruang pelayanan administrasi, serta Dinas Kesehatan yang membuka pelayanan kesehatan. Turut dilibatkan Dinas Kominfo yang memberikan dukungan internet untuk pelayanan dan infografis penyebarluasan informasi. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyediakan perpustakaan keliling, pelayanan digitalisasi arsip keluarga, dan Dinas Tenaga Kerja yang memberikan pelayanan informasi tenaga kerja. Perangkat lain yang dilibatkan adalah BPN Kota Semarang yang membuka pelayanan informasi pertanahan dan keterlibatan pihak kecamatan yang menghadirkan UMKM lokal. Perangkat yang terlibat dalam program ini di bawah koordinasi bagian tata pemerintahan. Pelayanan akhir pekan dan malam hari itu merupakan salah satu visi misi Wali Kota Semarang. Jadi akan terus dilaksanakan mengingat kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat, utamanya warga masyarakat yang bila setiap harinya mereka itu bekerja dan tidak sempat mengurus administrasi kependudukan, administrasi perizinan dan lain-lain. Jadi harapannya warga yang tidak memiliki waktu ketika di jam-jam kerja mereka bisa mengurus pelayanan di akhir pekan dan malam hari di waktu-waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pada minggu pertama setiap bulan. Namun jika dalam waktu-waktu tersebut bersamaan dengan kegiatan atau hari raya yang lain, misalnya bertepatan dengan Idul Fitri dan lain sebagainya, rayakan lain libur nasional, itu nanti akan kita proses sesuai dengan waktu yang kita letakkan, atau mungkin bahkan bisa kita lakukan pada saat-saat libur cuti bersama itu. Jadi harapannya ketika libur bersama ada warga yang biasanya dari luar kota, luar daerah, yang dia kembali ke Semarang untuk mengurus pelayanan kependudukan maupun perizinan, itu bisa memanfaatkan pelayanan tersebut. Ya, jadi untuk yang terlibat cukup banyak. Jadi selain dari kecamatan kita sendiri, itu dari kependudukan, kemudian ada pelayanan pajak, PPB, mobil, kemudian juga beberapa hal yang seperti yang kemarin sudah terjadi adalah kayak pelayanan waktu batas pelayanan pelaporan pajak, kemudian BPN juga itu, kemudian juga perizinan dari PTSP atau yang biasanya mereka bekerja di MPP, kemudian pada saat akhir pekan dan malam hari itu mereka bergabung di pelayanan akhir pekan itu. Kemudian selain itu juga dilibatkan juga UMKM ada di situ, kemudian ada di Disdaldu, kemudian pelayanan-pelayanan lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, rata-rata itu pelayanan kependudukan ya, kayak misalnya mereka mengajukan untuk perizinan untuk ganti KTP, pindah KK dan sebagainya, kemudian juga beberapa konsultasi terkait dengan perizinan, konsultasi dengan masalah kementerian koperasi, kemudian UKM, segala macam. Dan paling banyak memang masih ini oleh kependudukan. Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang. Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari menyediakan berbagai jenis layanan dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus keperluan. Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang selama ini terkendala waktu pengajuan administrasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari dimulai dan waktu pelayanan dibagi menjadi 2 sesi waktu, yaitu pagi hari mulai pukul 7.30 hingga jam 13.00, sedangkan pada malam hari mulai pukul 19.00 hingga jam 22.00. Komunikasi yang dilakukan pihak kecamatan kepada warga masyarakat terkait pelayanan akhir pekan dan malam hari dilakukan
berbagai kanal media sosial. Penyebaran informasi intens digencarkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan akhir pekan dan malam hari pada setiap awal bulan di 16 kecamatan yang ada. Jadi salah satu inovasi keunggulan dari pemerintah Kota Semarang adalah pelayanan akhir pekan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu pertama setiap bulan. Itu dilaksanakan dari pagi hingga malam hari, dari mulai jam 7 hingga jam 9 malam hari. Di situ diberikan fasilitas pelayanan berupa pelayanan kependudukan, pengurusan KTP, KK, surat kematian, surat pindah, dan lain-lain itu yang kependudukan. Kemudian ada gelaran UMKM dari semua pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pedurungan. Kemudian ada pelayanan kesehatan dari puskesmas. Biasanya kolesterol, darah tinggi, gula, misalnya seperti itu, dan gratis. Lalu ada pelayanan dari dinas terkait, perizinan baik dari DPM PTSP, kemudian dinas koperasi, menawarkan produk-produk keunggulan seperti kredit murah, kredit bawah, kemudian dari Samsat, biasanya ikut terlibat, itu yang di luar gitu. Kemudian dari dinas tata ruang, Jinan, dan beberapa dinas yang lain. Nah, yang paling menjadi menarik bagi masyarakat adalah karena dilakukan di hari Sabtu, yang dimana mereka biasanya pada hari kerja belum sempat mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Mereka hari Sabtu pada saat hari libur, mereka bisa mengurus surat-surat sendiri langsung ke kecamatan. Berarti antusias warga itu untuk akhir pekan sangat tinggi, Pak? Sangat luar biasa, sangat tinggi, dan memang mereka senang karena dari akhir pekan mereka masih bisa mengurus di saat mereka tidak sibuk bekerja, mereka punya kesempatan untuk mengurus dan dipermudah, difasilitasi, sehingga kami usahakan hari itu juga bisa selesai, termasuk pembuatan KTP baru. Karena dari Dispenduk Capil juga hadir. Kalau terkait dengan hiburan untuk warga pas perayaan akhir pekan itu seperti apa? Lomba kah atau gimana? Ya, biasanya kami ramaikan, kami selingi dengan senam dari ibu-ibu, baik itu lansia, ibu-ibu kader PKK, atau kelompok senam yang ada di wilayah. Kemudian juga setelah itu ada hiburan musik, ya, yang bisa sambil mereka melakukan pelayanan, mereka mengurus surat-surat, mereka bisa sambil mendengarkan musik yang kita siapkan, baik di pagi maupun di malam harinya. Program pelayanan akhir pekan dan malam hari terbukti efektif dengan tingginya animo warga Kota Semarang mendatangi lokasi program ini. Setiap pelaksanaan program, warga berbondong-bondong datang dengan antusias untuk mengurus administrasi kependudukan seperti pembayaran pajak, perekaman IKTP, cek kesehatan, atau yang hanya sekadar ingin berbelanja produk-produk UMKM lokal khas kecamatan. Program pelayanan akhir pekan dan malam hari yang digagas oleh Wali Kota Semarang menjadi inovasi yang mengesankan dalam menyediakan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari program pelayanan administrasi terpadu atau PATEN, serta meningkatkan daya beli terhadap produk UMKM di Kota Semarang. Alhamdulillah untuk pelayanan di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Tengah ini, dengan baik dalam melayani masyarakat tanpa ada hambatan dan kesulitan dan lain sebagainya, asalkan surat-surat yang mau diajukan sudah memenuhi syarat, tidak ada kendala kekurangan saya satu sama lainnya, adalah dilayani dengan baik. Usulan atau masukan untuk pelayanan agar ke depan lebih baik apa nih Pak? Ya, sejajar lebih baik, malah lebih bagus lagi. Untuk ini saya sudah merasa puas dan cukup baik. Seandainya nanti ada perubahan lagi, yang mudah-mudahan bisa seperti yang sudah berjalan ini, misalkan penggantian dari camat dan sebagainya. Biasanya kan ada perubahan setiap penggantian kepala atau dinas, terus ada perubahan. Mudah-mudahan ya terus berlanjut sampai penggantian akan datang nanti. Untuk masukan kepada Bu Wali Kota apa ini Pak? Alhamdulillah kalau Bu Wali Kota ini yang selama ini saya ikuti, karena saya sendiri juga di bawah naungan Ibu
wali kota ya sudah merasakan kebaikannya, baiknya gitu dalam terutama di dalam kemasyarakatan, baik itu di tingkat RT ataupun camat dan lurah sebagainya, itu sudah bisa terpenuhi lah apa keinginan yang masyarakat di Kota Semarang ini. Pemirsa, sampai di sini program Semarang Rumah Kita yang pada edisi kali ini menampilkan tentang program pemerintah Kota Semarang dalam melayani masyarakat, yakni program pelayanan akhir pekan dan pelayanan malam hari. Sampai jumpa di edisi Semarang Rumah Kita berikutnya.